salam sejahtera dimanapun Anda berada, pemirsa yang diberkati Tuhan. Senang kembali kami hadir di hadapan Anda dalam program acara Ku Tahu Yang Kupercaya. Sebagai informasi bagi Anda sekalian bahwa episode ini adalah bagian yang kedua atau episode yang membahas lanjutan dari episode yang sebelumnya, di mana tema kita sedang membahas mengenai hukuman dosa. Nah, mungkin sedikit review untuk Anda yang baru pertama kali menyaksikan episode ini, bahwa pada waktu yang lalu kita membahas mengenai hukuman dosa, dikatakan tidak ada manusia yang bisa lari dari hukuman dosa. Karena kita punya nature, kita punya sifat alamiah terjual di dalam dosa. Dan Allah itu adalah Allah yang adil, sehingga tidak ada manusia yang tidak akan luput dari hukuman akan dosa itu. Lalu kemudian disampaikan juga kemarin melalui hambanya bahwa oleh karena Adam jatuh dalam dosa, maka semua keturunannya termasuk Anda dan saya, kita terjual di dalam dosa. Nah, untuk itu bagaimanakah kelanjutannya? Saya percaya melalui episode hari ini pembahasannya akan jauh lebih dalam, dan untuk itu saya mengajak Anda untuk setia bersama di program kita. Dan kembali hambanya Pendeta Ezra Soru yang akan memberkati kita sekalian. Nah, sebelum kita akan melanjutkan, kita akan jumpai terlebih dahulu hambanya pada kesempatan saat ini, di mana Pak, sebelum Bapak menjelaskan untuk episode hari ini, kan dikatakan pada episode yang lalu bahwa gara-gara Adam, lalu semua manusia berdosa. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah Tuhan Yesus juga merupakan keturunan dari manusia. Nah, apakah Tuhan Yesus dikategorikan sebagai orang yang membawa atau menerima akibat dosa? Maksud saya begitu, Pak? Ya, sebelumnya kan saya sudah jelaskan bahwa semua keturunan dari Adam itu jadi orang berdosa. Tapi Yesus juga sebagai manusia, ini kan dia juga turun-turunnya kan dari Adam juga. Nah, apakah Yesus juga mewarisi sifat dosa atau dia juga mempunyai dosa asal atau original sin? Nah, saudara, tadi saya sebelumnya juga sudah katakan bahwa perkecualiannya adalah Yesus, ya. Nah, perkecualiannya Yesus ini mengapa sampai kok Yesus ini juga adalah keturunan manusia, tapi kok dosa asal tidak berlaku bagi dia. Nah, ini disebabkan karena dua hal, saudara. Yang pertama karena Yesus lahir dari seorang perawan. Ini penting sekali. Jangan saudara pikir bahwa Yesus yang lahir dari seorang perawan itu hanya sesuatu yang kebetulan. Ini mempunyai makna teologis yang dalam. Nah, saudara, ini ada kaitan dengan Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ya. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu, ini kan firman Tuhan kepada iblis atau ular. Dikatakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular atau iblis, dan perempuan ini, Hawa. Antara keturunanmu, keturunannya iblis, maksudnya ini bukan iblis punya anak cucu, bukan. Tapi ini bicara secara rohani. Ya, makanya ada orang-orang tidak percaya kan disebut bilang iblis adalah bapakmu. Jadi maksudnya ini adalah keturunan iblis dan keturunannya, keturunan perempuan itu. Keturunannya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, kepala iblis. Dan engkau, iblis, akan meremukkan tumitnya, tumit dari keturunan perempuan itu. Nah, saudara, ini Kejadian 3:15 ini penting sekali. Bahwa pada saat manusia berdosa dan pada saat Allah menyatakan hukuman-hukuman kepada manusia, ini ada satu berita baik ini. Bahwa akan ada seorang keturunan perempuan dan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis. Nah, berita baik itu adalah Injil atau Euangelion, berita baik. Makanya kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 ini seringkali disebut sebagai the Gospel of Genesis. Injil Kejadian, atau juga yang lain menyebut sebagai proto-evangelium, Injil yang mula-mula. Jadi berita baik pertama yang datang setelah manusia jatuh dalam dosa itu adalah ada janji tentang akan datang seorang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular atau kepala iblis. Nah, saudara-saudara, siapakah keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepala iblis? Hawa akan melahirkan Kain dan Habel.
Tapi ternyata pada waktu dia melahirkan Kain, dia bilang, aku telah mendapatkan seorang anak dengan pertolongan Tuhan. Tapi ternyata Kain justru bunuh Habel. Dia bukan meramukan kepala iblis, tapi justru dihancurkan oleh iblis. Kalau begitu bukan Kain. Siapa? Ini dipercaya mengarah jauh ke bawah, yaitu menuju pada Yesus Kristus. Nah, tapi menariknya kalau ini Yesus Kristus, dia disebut sebagai keturunan perempuan. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Kebudayaan Alkitab itu adalah kebudayaan yang sifatnya paternalistik, di mana semuanya serba laki-laki, dianggap sebagai yang utama, perempuan di bawah. Itu terbukti dengan dalam banyak kasus perempuan tidak disebutkan namanya dalam kitab suci. Ya. Adam dan Hawa punya anak laki dan perempuan. Yang disebutkan nama-namanya cuma laki-laki saja, Kain, Habel, Set. Tapi anak perempuan tidak disebut. Ayahnya Abraham laki-laki, namanya Terah disebutkan. Ibunya Abraham yang perempuan tidak dikasih tahu namanya. 8 orang yang selamat di air bah itu adalah Nuh, Sem, Ham, Yafet dengan istri masing-masing. Istri Nuh, istri Sem, istri Ham, istri Yafet. Yang disebutkan namanya laki semua. Perempuan tidak. Makanya ada orang tanya sama saya, Pak, siapa itu namanya istri Sem, istri Ham, istri Yafet itu istrinya nama siapa? Saya bilang, Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet. Ya kan? Tidak ada nama. Kenapa? Tidak perlu. Ya. Itu juga dalam perjanjian baru. Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang, tapi tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Perempuan tidak dicatat pada waktu itu. Karena itu, kalau sampai ada orang kawin laki, perempuan, suami istri, kalau sampai menghasilkan keturunan, tidak pernah dibilang keturunannya perempuan. Tapi keturunan si laki-laki itu. Makanya kita temukan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan seterusnya. Yakub memperanakan ini. Jadi Abrahamnya yang disebut memperanakan. Padahal yang mengandung dan melahirkan kan perempuan, istrinya. Tapi tidak disebut perempuan, yang disebut adalah laki memperanakan. Jadi kalau disebut seorang laki-laki memperanakan atau keturunan seorang laki-laki, pasti perempuan ikut campur di dalam. Tapi kalau disebut keturunan perempuan, pasti tidak ada campur laki-laki di dalam. Nah, yang dijanjikan ini disebut keturunan perempuan. Artinya tidak ada campur laki-laki di dalam. Dan itu nantinya mengarah pada nubuatan di dalam kitab Yesaya bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan. Ya, dan itu adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus dari perawan. Nah, kalau kita membaca ya di dalam surat Roma bahwa dosa Adam itu menyebabkan semua keturunannya. Jadi yang dibicarakan ini Adam. Makanya dalam Roma pasal 5 ayat 18 dibilang begini. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran. Lalu ayat 19-nya ketidaktaatan satu orang. Berarti di sini dosa mula-mula itu kan Adam dan Hawa. Mestinya kalau begitu harusnya dibilang karena ketidaktaatan 2 orang. Mestinya kan begitu. Tapi dibilang ketidaktaatan satu orang. Berarti kelihatannya Hawa tidak diperhitungkan di situ. Karena Adam sebagai kepala. Maka yang dipersoalkan adalah Adam. Maka dari jalur Adam, keturunan Adam ini jadi orang berdosa. Tapi Yesus itu tidak dibilang dari sini, tapi dari keturunan perempuan. Berarti jalurnya dari sini. Nah, karena itu saudara-saudara, maka di sini kelahiran Yesus dari seorang perawan itu menentukan untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah suci. Tapi masih problem belum selesai. Biarpun Yesus dari keturunan perempuan, tapi kan kita bisa lihat bahwa di sini kan muncullah Yesus lahir dari Maria memang. Tidak ada campur-campur laki-laki di sini. Tapi Maria dari mana? Dari orang tuanya Maria, ibunya Maria kan harus ada bapaknya Maria. Ya kan? Berarti terlibat laki-laki di sini. Walaupun di sini tidak. Berarti problem belum selesai. Tapi saudara, itulah sebabnya ya waktu kita punya pengakuan iman rasuli dikatakan bahwa yang dikandung dari Roh Kudus. Dikandung dari Roh Kudus itu bukan cuma Roh Kudus menyebabkan Maria menjadi hamil. Mengandung, bukan. Bukan hanya mengandung pengertian bahwa Roh Kudus membuat keajaiban dengan seorang perempuan muda bisa mengandung. Bukan itu. Bukan cuma itu. Tapi itu juga berarti bahwa Roh Kudus itu menguduskan janin yang ada di dalam rahim Maria itu.
sejak dari kandungan Yesus sudah dikuduskan sedemikian rupa. Jadi dua hal ini, dia adalah keturunan perempuan yang lahir dari perawan, dan bahwa dia sejak dari kandungan sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Ini menyebabkan Yesus sekalipun adalah keturunan manusia, tapi dia lahir dan tampil sebagai seorang yang suci dan bebas dari dosa asal atau original sin. Dan dengan demikian dia adalah orang yang sama sekali tidak berdosa. Jadi Yesus itu diatur semua oleh Tuhan Allah sedemikian rupa sehingga semuanya bukan satu kebetulan. Ini dirancang dari kekekalan dan dilaksanakan di dalam sejarah untuk menghadirkan seorang juru selamat yang tanpa dosa bagi saudara dan saya. Ya. Baik saudara-saudara, kita sekarang akan melanjutkan pelajaran kita. Kita dalam episode sebelumnya kita membahas akibat dari dosa Adam. Dan saya sudah menjelaskan beberapa akibat dari dosa Adam. Pertama ada penderitaan. Kedua adalah putus hubungan dengan Allah. Yang ketiga adalah terjadinya kematian atau masuknya kematian. Yang keempat adalah semua manusia lahir dengan status orang berdosa atau mempunyai dosa asal. Sekarang saya akan membahas akibat yang kelima yang merupakan lanjutan dari episode sebelumnya. Akibat yang kelima dari dosa Adam ini adalah bahwa semua manusia adalah orang berdosa dan condong kepada dosa dan bahkan tidak bisa berbuat baik. Ya. Alkitab menunjukkan bahwa semua orang adalah orang berdosa. Dan itu dinyatakan lewat banyak ayat kitab suci. 1 Raja-Raja 8 ayat 46 contohnya. 1 Raja-Raja 8 ayat 46. Apabila mereka berdosa kepadamu karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh. Sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Ya, perhatikan kata-kata tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya. Lalu Pengkhotbah pasal 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Ya, di bumi ini tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik lalu tidak ada dosa. Tidak ada seperti itu. Artinya semua manusia itu adalah orang berdosa. Lalu sekarang lihat lagi Roma pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat 12. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ya, perhatikan di sini, mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ya, ada di bawah kuasa dosa. Lanjut. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, tidak ada yang benar, satu orang pun tidak. Lanjut. Tidak ada seseorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, semua menyeleweng, tidak ada yang berbuat baik, satu orang pun tidak. Lalu ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi di sini ayat-ayat ini menyatakan bahwa semua manusia berbuat dosa. Lalu saudara, orang-orang atau manusia yang berbuat dosa ini mereka punya kecondongan pada dosa. Kalau saya berdiri di hadapan saudara seperti ini, saya ada pada posisi netral. Kalau saya begini, ini artinya saya sedang condong ke kiri. Kalau saya gini sekarang saya condong ke kanan. Nah, manusia setelah kejatuhan Adam itu tidak ada pada posisi netral. Tapi dia sudah condong kepada dosa. Jadi kalau ada dosa di sini, manusia itu sudah miring ke arah dosa. Ya. Jangankan miring ke arah kesucian atau kebenaran. Netral saja tidak. Setiap manusia itu sudah punya kecondongan. John Calvin mengatakan bahwa kecenderungan manusia dengan sukarela begitu condong pada kepalsuan, sehingga ia dengan lebih cepat mendapatkan kesalahan dari satu kata daripada kebenaran dari suatu pelajaran yang panjang. Orang kasih kebenaran yang panjang tidak masuk, tapi kasih kesalahan sedikit itu gampang, ya, itu gampang. Nah, saudara-saudara, coba kalau pikir ya, belajar itu baik ya di sekolah. Coba kalau ingat waktu saudara sekolah,
kalau guru tidak masuk itu kira-kira sedih atau senang? Senang ya. Padahal mestinya kan ada guru belajar tuh baik. Begitu tidak ada guru, wah hore, hore. Itu tanda bahwa kita memang condongnya ke sini. Ya. Kalau saudara dipukul orang, kecenderungannya apa? Kecenderungannya balas ya. Tidak usah diajar. Ya kan? Tiba-tiba diam-diam ada orang tampar saudara. Ya. Secara otomatis kita ini cenderung untuk balas. Ya. Kalau dengar khotbah 1 jam kuat. Aduh susah. Nonton bola 3 jam kuat. Oh kuat. Ya. Kenapa nonton film? Kuat. Ya. Baca novel tebal begini. Sudah habis ulang tidak apa-apa. Tapi kalau baca Alkitab. Ada orang bilang. Saya bilang waduh susah ya. Sekarang ini susah tidur. Dia bilang gampang Pak baca Alkitab. Ya kan? Artinya kalau baca Alkitab cepat tidur, ya. Itu kecondongan kita semua di situ. Coba saudara, ada anak-anak diajar buat baik itu susah, tapi coba diajar buat jahat mudah sekali, ya. Berarti memang kita tuh sudah condong ke sana, ya. Coba kita lihat Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, cukup di situ ya. Perhatikan kata-kata menarik di situ. Kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan. Terus ada kata-kata selalu. Lalu ada kata-kata semata-mata. Jadi segala kecenderungan kita seolah-olah belum cukup ditambah selalu semata-mata. Berarti memang kita ini condongnya ke arah jahat. Ya. Kejadian 8 ayat 21b. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Ya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya, cukup di situ. Segala kecenderungan itu ya. Kita sudah ditimbulkan jahat sejak kecilnya. Roma pasal 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Perhatikan. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Apa artinya bebas dari kebenaran? Ya, nggak ada kebenaran sama sekali. Ya, nggak ada kebenaran. Waktu kita semua jadi hamba dosa, tidak ada kebenaran sama sekali di dalam orang berdosa. Karena itu bagi orang berdosa tidak mungkin ada kebenaran, tidak mungkin ada kebaikan di dalam, dan ini dinyatakan secara eksplisit di dalam Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ya, bagi orang tidak beriman satu pun tidak ada yang suci. Berarti di sini kita bisa lihat orang kalau tidak beriman atau tidak percaya pada Yesus itu satu kebaikan pun tidak ada dalam dirinya dalam penglihatan Allah. Paham sampai di sini? Saya mau tanya Pak, tentang ayat firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 12. Bunyinya semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Apakah benar Pak dari ayat ini tidak ada seorang manusia pun yang berbuat baik? Dan apakah ini tidak bertentangan dengan fakta yang ada Pak? Ayatnya bilang tidak ada yang berbuat baik. Faktanya bagaimana? Iya Pak, pertanyaannya apakah ini tidak bertentangan dengan fakta Pak? Kelihatan bertentangan ya. Iya Pak. Karena ternyata orang berdosa, ya mereka bisa buat baik. Mereka berdosa tidak percaya kepada Yesus sekalipun, tapi bisa tolong orang, kecelakaan, dibantu, ya kan? Ada lihat orang susah, ditolong. Orang yatim piatu dikasih bantuan dan sebagainya. Berarti ada orang berdosa, atau orang-orang yang tidak percaya Yesus sekalipun, tapi mereka bisa buat baik. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi masalahnya adalah Roma 3:12 yang tidak ada yang berbuat baik. Serasa masih kurang, dia masih kasih keterangan lagi, seorang pun tidak. Apakah ayatnya salah?
Nah, mungkin salah. Tapi kelihatannya bertentangan dengan fakta. Nah, di sini kita perlu paham ya, bahwa pada waktu kita mengatakan bahwa di antara semua orang berdosa yang tidak beriman ini tidak ada satu orang pun berbuat baik, itu harus disoroti dari sudut pandang Allah. Kalau dari sudut pandang manusia, memang kita bisa lihat ada orang berdosa, penjahat besar sekalipun, tapi dia bisa tolong orang, dia bisa bantu ini kasih sumbangan sini sana, ya kan? Tapi itu dari sudut pandang manusia. Sudut pandang Allah yang berlaku dalam ayat ini adalah bahwa di mata Allah tidak ada satu orang pun yang berbuat baik. Artinya, kalau ada orang berdosa, orang non-Kristen atau orang yang tidak beriman, dia lakukan apapun yang dia lakukan, baik sekalipun dia lakukan, tapi di mata Allah tetap tidak baik. Kok bisa begitu ya? Nah, sekarang saudara perhatikan baik-baik penjelasan saya ini. Bagaimana Allah menilai sehingga sampai pada suatu pernyataan bahwa di mata Allah betul-betul tidak peduli orang lakukan apapun, pokoknya tidak ada yang baik. Nah, begini saudara-saudara. Firman Tuhan mengajarkan bahwa untuk bisa berkenan kepada Allah, orang mesti mempunyai yang namanya iman. Ya. Kalau dia tidak beriman, dia tidak bisa melakukan apapun yang memperkenankan hati Tuhan. Coba baca Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, cukup di situ ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Nah, Ibrani pasal 11 ini bicara soal iman, itu konteksnya bicara tentang iman kepada Yesus. Artinya adalah bahwa kalau orang tidak mempunyai iman atau orang tidak percaya pada Yesus, dia tidak berkenan kepada Allah. Maka kalau ada orang berdosa yang tidak percaya pada Yesus, dia melakukan kebaikan. Berkenan? Allah berkenan? Dia tidak ada iman. Allah tidak berkenan. Seorang penjahat, seorang koruptor, tapi begitu dia lihat ada orang kecelakaan, dia tolong. Dia memang tolong dari kacamata manusia baik. Tapi Allah, prinsip Allah tanpa iman. Allah lihat dia ada iman? Tidak ada iman. Allah tidak berkenan. Maka yang menjadi ukuran Allah memperkenankan sesuatu perbuatan itu adalah iman. Nah, kalau orang tidak beriman, bagaimana dia bisa berkenan di hadapan Allah? Lalu saudara, kalau orang tidak beriman, bukan cuma tidak berkenan. Ada jauh lebih parah dari itu. Ya, lihat Roma pasal 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Coba ulang kalimat terakhir. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, saudara pikir sekarang. Kalau segala sesuatu tidak berdasarkan iman, tadi kalau tidak ada iman, tidak berkenan. Tapi ini lebih hebat lagi. Tidak ada iman, tidak berdasarkan iman, itu dosa. Jadi orang boleh buat apa saja. Kalau diperiksa tidak ada iman, itu dosa. Kalau saudara bawa sumbangan ke panti asuhan, baik apa tidak? Baik ya. Begitu saudara bawa sumbangan ke panti asuhan, baik mestinya. Tuhan Allah cek, ada iman? Oh, enggak ada. Ayat ini diberlakukan. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, termasuk tolong panti asuhan, adalah dosa. Jadi waktu saudara bawa sumbangan untuk panti asuhan, berdosa. Wih, jangan kaget, standar Tuhan Allah begitu tinggi. Ya. Sumbang untuk pembangunan gereja baik? Baik. Tuhan ngecek yang penyumbangnya ada iman enggak? Enggak ada. Berlakukan ayat ini. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman termasuk nyumbang pembangunan gereja adalah dosa. Saudara sumbang pembangunan gereja, saudara berdosa. Kasih kolekte, tidak ada iman, dosa. Latihan paduan suara, tidak ada iman, dosa. Bahkan melayani, berkhotbah, apapun, tidak ada iman, dosa. Kalau begitu saudara bayangkan,
Pertama, kalau kita berbuat jahat, pasti dosa. Ya kan? Kalau jahat pasti dosa. Kedua, kalau kita buat baik, ini dosa juga. Jadi jahat sudah dosa, buat baik juga dosa. Kasih kolekte dosa, mending gak usah aja. Pergi kebaktian tidak ada iman dosa, mending gak usah aja. Daripada buat baik malah tambah dosa. Mending gak usahlah buat baik. Tapi kalau saudara pikir begitu, sekarang lihat Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jadi kalau dari sini, kalau nyumbang jadi dosa, mending gak usah nyumbang dong. Kalau gak usah nyumbang, menurut Yakobus 4 ayat 17, kamu tahu itu baik? Tahu. Tidak lakukan? Dosa. Bantu orang jadi dosa. Gak bantu orang. Tahu itu baik kalau bantu. Tahu. Gak lakukan? Dosa. Kalau begitu, buat baik, tidak buat baik juga dosa. Saudara perhatikan prinsip ini. Jahat, buat jahat, dosa. Buat baik juga dosa. Tidak buat baik juga dosa. Sekarang kalau sudah begini, saya tanya, kira-kira adakah sesuatu dalam diri saudara yang bukan dosa? Nggak ada ya? Wih. Sekian lama kita hanya pikir yang penting hanya jahat saja dosa. Tapi ternyata firman Tuhan jauh lebih hebat dari itu. Jahat dosa, buat baik dosa, tidak buat baik juga dosa. Kalau sudah begini maka saudara, di hadapan Tuhan orang yang tidak beriman itu hanya bisa buat dosa dan tidak ada perbuatan baik satu pun tidak ada. Terus kapan buat baik? Kapan dia sudah beriman? Kalau dia sudah beriman baru bisa muncul perbuatan baik. Tapi sebelum dia beriman, seluruh hidupnya itu hanya dosa dan dosa. Ya, karena itulah maka di dalam Titus 1 ayat 15 yang sudah kita pelajari sebelumnya dibilang bagi orang tidak beriman satu pun tidak ada yang suci. Karena itu saudara-saudara perhatikan sungguh-sungguh saudara. Kalau saudara bukan orang beriman kepada Yesus, saudara jangan kira saudara itu adalah orang baik. Ya, manusia di kacamata manusia mereka bisa lihat saudara orang baik. Tapi di mata Tuhan saudara tidak ada kebaikan sama sekali. Kebaikan saudara di hadapan Tuhan itu nol. Sama sekali tidak ada. Nah kalau memang kebaikan saudara nol, ini jadi persoalan penting. Banyak agama atau banyak kepercayaan di dunia mengajarkan orang bisa selamat dengan buat baik. Tapi kalau di dalam sudut pandang Kristen, kalau perbuatan baiknya nol, bagaimana dia bisa selamat dengan perbuatan baik? Nggak ada perbuatan baik sama sekali. Nah karena itu saudara, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa beginilah cara Allah, sudut pandang Allah di dalam memberikan penilaian kepada kita. Ya, bisa paham ini? Ya. Baik saudara, kita sekarang akan melanjutkan lagi pada akibat dari dosa Adam yang lain. Ya, sekarang akibat yang keenam adalah semua manusia ada di bawah murka Allah. Semua manusia ada di bawah murka Allah. Ini akibat dosa. Coba kita memperhatikan Yohanes pasal 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Anak di sini adalah Yesus. Barang siapa percaya pada Yesus, dia dapat hidup kekal. Barang siapa tidak taat kepada Yesus, dia tidak akan melihat hidup. Artinya tidak selamat, melainkan apa? Murka Allah. Murka Allah apa? Tetap ada di atasnya. Murka Allah tetap ada. Bagaimana saudara memahami kata tetap ada? Ini ada orang. Orang ini begitu dia tidak percaya kepada Yesus. Murka Allah tidak dibilang kalau orang tidak percaya Yesus maka murka Allah diturunkan kepada dia. Bukan. Tapi murka Allah tetap ada. Berarti murkanya sudah ada sejak kapan? Sebelumnya murka sudah ada kan? Ya.
Jadi itu berarti bahwa ini kalau dikaitkan dengan original sin yang kita sudah bahas, itu berarti semua manusia mulai dari lahir sudah statusnya orang berdosa. Bukan cuma statusnya orang berdosa, murka sudah ada di atas. Begitu dia percaya kepada Yesus, murka diangkat. Tapi kalau dia tidak percaya, murkanya tetap ada. Jadi jangan berpikir bahwa kalau orang tidak percaya Yesus baru Allah turunkan murka. Baru Allah turunkan hukuman. Tidak. Murka ini sudah di atas. Ya. Kapan orang percaya Yesus baru murka itu terangkat. Karenanya saudara-saudara yang mendengar siaran ini, kalau saudara bukan orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, perhatikan baik-baik. Di atas saudara ada murka Allah yang siap menghancurkan saudara. Ya. Tapi kalau saudara percaya pada Yesus, murka itu diangkat dari saudara. Ya. Nah, kita bandingkan dengan Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di bawah hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya, pada dasarnya. Jadi dasarnya kita memang tuh harus dimurkai. Ya. Begitu kita percaya Yesus baru murka itu diangkat. Nah, ini akibatnya ya. Akibat dosa adalah semua manusia ada di bawah murka Allah. Lalu saudara, sekarang saya akan memberikan lagi satu akibat yang ini adalah akibat yang paling fatal, ya, yang paling mengerikan, yaitu akibat dosa itu adalah neraka. Masuk ke dalam neraka. Ini adalah hukuman terhadap dosa yang paling serius, yang paling menakutkan, yang paling membuat sengsara. Coba kita lihat Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Ringkasnya semua orang berdosa. Ya, terus? Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, mereka akan dapat bagian dalam lautan api yang menyala-nyala. Dan ini jelas bicara soal neraka. Karena itu saudara, hukuman bagi dosa itu adalah neraka. Dan karena itu saudara, saya akan membahas dengan cukup detail soal neraka ini. Ya, supaya kita memahaminya. Kita perlu sadar ya, bahwa kalau kita bicara soal neraka ini adalah, kalau ada orang yang paling banyak mengajar soal neraka, itu bukan nabi, bukan rasul yang lain, tapi Yesus sendiri ya. Yesus adalah tokoh atau pribadi yang paling banyak atau paling sering bicara tentang neraka. Karena itu seorang namanya William Seth, dia mengatakan Yesus Kristus adalah pribadi yang paling bertanggung jawab untuk doktrin tentang hukuman kekal ini. Karena dialah yang menandaskannya, dia yang mengajarkannya. Dan Alan Cole mengatakan, tidak ada orang yang pernah berbicara tentang neraka dengan kata-kata yang lebih kuat, yang lebih keras daripada anak Allah yang penuh kasih. Jadi Yesus memang mengajarkan tentang neraka. Saya akan menunjukkan contoh-contoh di mana Yesus bicara soal neraka. Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kegelapan yang paling gelap. Ini istilah diambil dari orang-orang Romawi di mana mereka memenjarakan orang di bawah penjara bawah tanah. Itu betul-betul tidak ada cahaya masuk dan orang bisa gila kalau tanpa cahaya sama sekali selama sekian waktu. Nah, itu gambaran diangkat. Angkat di sana. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Ratap ini tangisan. Tapi kertak gigi itu apa? Kertak gigi itu ada penafsir mengatakan bahwa ini saking sakitnya. Itu kalau orang, wah itu saking sakitnya ini kertak gigi. Ini diajarkan oleh Yesus. Matius 13 ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Neraka disebut sebagai dapur api. Lalu Matius pasal 13 ayat 50. Lalu mencampakkan orang jatuh ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Matius 22 ayat 13. Ya. Campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Matius 25 ayat 41. Enyahlah dari hadapanku hai kamu orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Jadi saudara lihat. Di sini Tuhan Yesus jelas banyak bicara soal neraka. Saya hanya kutipkan beberapa ayat. Tapi memang kalau kita memeriksa secara menyeluruh.
memang Yesuslah tokoh yang paling banyak bicara soal neraka. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan tentang pembahasan yang lebih dalam soal neraka, apa ada di antara saudara yang punya pertanyaan? Saya Pak. Saya minta penjelasan Pak, minta tolong penjelasan tentang kata neraka. Kira-kira artinya apa Pak? Sebab beberapa kali membaca Alkitab, saya tidak menemukan satu kata neraka khususnya dalam perjanjian lama Pak. Ya memang ya, kalau saudara baca dalam perjanjian baru ada kata neraka. Saudara silakan cari dari Kejadian sampai Maliaki, saudara tidak akan ketemu kata neraka. Jadi kata Ibrani yang sering kali dipakai untuk menunjukkan penghukuman kekal dari Allah itu digambarkan dengan suatu kata Sheol. Ya, kata Sheol ini yang di dalam Yunani itu disebut sebagai Hades. Ya. Nah, kata Sheol atau Hades ini ya, itu juga digambarkan sebagai dunia orang mati. Kadang-kadang diartikan seperti dunia orang mati. Tapi dalam perjanjian baru ini kita juga melihat bahwa ada kata lain di dalam perjanjian baru yaitu Gehenna. Ya. Gehenna. Nah, saudara, dari kata Gehenna ini nanti diturunkan dari Ibrani Gehinom. Ya, Gehinom itu menjadi Gehenna. Nah, saudara perhatikan ini ya. Gehinom jadi Gehenna. Kalau saudara belajar bahasa, saudara akan tahu bahwa ada hubungan antara bahasa Ibrani dan Arab. Itu karena rumpun bahasanya sama, namanya rumpun bahasa Semitik. Dari Sem, anaknya Nuh. Ya. Jadi bahasa-bahasa di dunia ada rumpun Semitik, rumpun Hamitik, rumpun Yafetik. Tapi Ibrani dan Arab itu satu rumpun, karena itu mirip-mirip lah. Ya. Nah makanya orang bahasa Ibrani mirip dengan Arab. Kadang-kadang bahasa Indonesia kan mengambil dari Arab. Ya makanya juga ada hubungan dengan Indonesia. Makanya misalnya Ibrani itu kados. Itu menjadi Ibrani kudus. Kalau sampai Indonesia ya kudus. Di sini abodah. Sampai Arab jadi ibadah. Sampai Indonesia jadi ibadat. Nah kira-kira begitu. Nah di sini ada Gehinom. Nah kalau Arab dari Ibrani ke Arab. Kalau Ibraninya G. Biasa kalau ke Arab jadi J. Makanya Gabriel jadi Jibril. Hagar jadi Hajar. Maka Gehinom, Gehenna, ini kalau Arab jadi Jehenna. Dari Jehenna, ini mengalami perkembangan menjadi Jahana. Dari Jahana ini perkembangannya muncul M di belakang menjadi Jahanam. Maka di Indonesia kita kenal ada kata jahanam. Ya, maka orang sering menyebut dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, jahanam itu artinya neraka. Makanya orang bilang, jahanam kamu, itu artinya orang neraka kamu. Itu kira-kira begitu ya. Nah itu akar katanya seperti itu. Jadi memang kalau saudara cari kata neraka di dalam Alkitab Perjanjian Lama tidak akan muncul seperti itu. Tapi muncul dengan ini, Gehinom ini, dan itu sesungguhnya kalau kita pelajari ini lebih jauh, menarik ke dalam asalnya, maka itu adalah nama lembah. Ya, itu kita bisa lihat misalnya dalam Yosua pasal 15 ayat 8. Ya, Yosua 15. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinom. Ben Hinom sama juga dengan Yosua 18 ayat 6. Ya. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan di tentangan lebak Ben Hinom. Nah saudara, Ben Hinom ini apa? Ini pada waktu itu menjadi semacam tempat pembuangan sampah. Ya, tempat pembuangan sampah lalu orang bakar nyala terus. Nah ini akhirnya dianggap sebagai gambaran tentang api penghukuman dari Allah. Sehingga akhirnya dari Gehinom jadi Gehenna menjadi Jahanam. Dan akhirnya kita juga bisa mengartikannya sebagai neraka. Jadi memang itu akar katanya. Dan kalau kita mencari kata neraka tidak ada. Tapi jelas konsep tentang neraka yaitu penghukuman kekal dari Allah itu ada. Paham ini?
Ya. Masih bersama kami dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan terima kasih untuk kesetiaan Anda untuk senantiasa menyaksikan program acara ini. Saudara, kalau Anda menyimak apa yang dijelaskan oleh hambanya tadi, mungkin kita mulai merenungkan akan kehidupan ini. Rasanya sia-sia untuk hidup di dunia ini tanpa keselamatan. Karena tadi dikatakan, kalau kita adalah orang jahat, kita berdosa. Kalau kita adalah orang yang berbuat baik tapi tidak memiliki iman, kita juga berdosa. Atau kita tahu apa yang baik tetapi kita tidak melakukannya, itu juga berdosa. Jadi rasanya semua tanpa keselamatan sudah pasti memberikan kita hukuman yang kekal. Dan tadi juga hambanya sudah menyampaikan kepada kita mengenai neraka yang begitu sangat mengerikan dan menakutkan. Dan saya percaya kalau kita ditanya secara jujur, tidak ada di antara kita yang mau masuk ke dalam neraka. Tetapi apakah neraka itu benar-benar ada? Secara lokasi, secara tempat, secara fisik, atau itu hanya sebuah istilah? Dan bagaimana dengan surga? Apakah hanya ada neraka dan tidak ada surga? Dan kemanakah orang yang beriman tentunya? Dan ini akan kembali dibahas oleh hambanya. Untuk itu tetaplah setia bersama dengan kami, saudara, karena selanjutnya kita akan mendengarkan penjabaran yang lebih dalam lagi seputar pembahasan kita. Dan jangan lupa terus kirimkan pertanyaan, permohonan doa atau saran Anda seputar episode yang ditayangkan. Sekali lagi, tim kami tidak akan pernah jemu-jemu untuk melayani Anda sekalian. Saatnya siapkan hati, hambanya akan memberkati kita. Saudara, kita masih membahas soal neraka. Kita membahas neraka ini dari konteks di mana kita membahas tentang akibat dosa, ya. Jadi saya sudah membahas akibat dosa, beberapa akibat dosa, dan akibat yang terakhir yang sedang dibahas ini adalah akibat yang ketujuh, yaitu neraka. Dan tentang neraka ini juga kita mau bahas sejumlah hal lagi tentang neraka. Yang pertama sudah saya sampaikan bahwa neraka itu adalah satu ajaran yang paling banyak diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang yang kedua itu kita akan membahas soal neraka. Neraka ini merupakan satu tempat yang betul-betul ada. Neraka adalah satu tempat yang betul-betul ada. Ini perlu ditekankan karena ada paham, ada juga ajaran yang mengatakan bahwa neraka itu hanya sekedar satu kondisi. Demikian juga dengan surga. Jadi kalau di dunia ini kita happy-happy, senang, bahagia, damai, itulah surga. Tapi kalau kita susah, kita menderita, kita sengsara, itulah neraka. Jadi kalau paham demikian tidak menganggap bahwa surga dan juga neraka itu merupakan satu tempat yang nyata ada. Tidak, itu hanya situasi, kondisi. Tapi saudara, kitab suci mengajarkan hal yang lain. Kitab suci mengajarkan pada kita bahwa neraka ini itu merupakan satu tempat, ya, dan kita akan melihat bahwa neraka ini adalah satu tempat. Itu dibuktikan dengan banyak ayat Alkitab, dan salah satunya adalah bahwa surga itu digambarkan juga sebagai satu tempat, ya. Coba kita memperhatikan Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 hingga ayat yang ke-5. Yohanes 14 ayat 2 sampai ke 5, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, cukup di situ. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sini bicara soal tempat. Lalu, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat ya, bagimu. lagi-lagi kata tempat muncul 2 kali. Ayat 3. Ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Ya, cukup di situ. Apabila aku pergi ke situ. Adanya kata-kata ke situ itu menunjukkan itu tempat. Lalu kata tempat sendiri muncul lagi di bawah, ya, di dalam ayat 3, ya. Terus, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ke tempatku muncul lagi. Lalu, supaya di tempat di mana aku berada, tempat lagi muncul, ya. Kamu pun berada. Ayat 4. Ayat 4, dan kemana aku pergi. Ya, perhatikan di sini. Kemana? Itu jelas menunjukkan pada tempat. Lalu, kamu tahu jalan ke situ. Ke situ. Lagi-lagi tempat. Ayat 5. Ayat kelima, kata Thomas kepadanya,
Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, kemana ke situ. Kata-kata kemana ke situ atau kata tempat sendiri itu muncul berkali-kali di situ. Nah, konteksnya bicara surga. Ya, kalau surga itu betul-betul adalah sebuah tempat, lawan dari surga ini adalah neraka, maka pasti neraka juga itu adalah sebuah tempat. Tidak bisa surga adalah sebuah tempat tapi neraka hanya satu kondisi. Itu mustahil, ya. Dan kalau kita membaca di dalam ayat-ayat Alkitab yang lain juga menunjukkan bahwa itu tempat. Misalnya dalam ajaran Yesus sendiri ya, Matius 8 ayat 12, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah. Ada kata di sana itu berarti tempat. Dalam Matius pasal 13 ayat 42, juga Matius 13 ayat 50, itu juga kata di sana, itu muncul lagi. Lalu dalam Matius 25 ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan. Jadi di situ di eksplisit tempat siksaan. Dan kalau saudara membaca ya, di dalam Lukas pasal 16, cerita tentang orang kaya dan Lazarus, saudara akan melihat bahwa sementara Lazarusnya ada di pangkuan Abraham di surga, ya, maka orang kaya ini dibawa ke Hades yang adalah neraka, tapi gambarannya adalah sebuah tempat. Kita lihat Lukas 16 ayat 22-23. Lukas pasal yang ke-16 ayat 22 sampai ke 23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, jadi ini orang miskin Lazarus, ini surga, dibawa. Kalau dibawa ini kan mesti ke satu tempat, ya. Jadi surga ini adalah satu tempat. Lalu ayat 23. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya, dia dikatakan di alam maut dan memandang ke atas. Kalau ada keterangan atas, bawah, ya, samping, kiri, kanan, dan lain sebagainya, itu pasti tepat, ya. Jadi ini bukan situasi. Sekarang lihat ayat 26. Ayat 26, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Dari sini mau ke sana, dari sana mau ke sini, itu jelas bicara soal tempat. Lalu ayat 28. Ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tempat penderitaan ini, itu neraka. Jadi jelas sekali bahwa Alkitab menggambarkan neraka itu sebagai sebuah tempat. Paham di sini? Ada yang mau tanya? Saya mau bertanya Pak, boleh? Ya. Jika seandainya surga dan neraka itu adalah sebuah tempat, lalu di manakah tempatnya itu? Di mana tempatnya? Saudara kalau keluar dari bumi, cari di bulan, tidak akan ketemu. Ya, cari di planet-planet yang lain juga tidak akan ketemu. Ya, cari di seluruh tata surya kita juga tidak akan ketemu. Cari di galaksi kita, bahkan seluruh jagat raya ini juga saudara tidak akan ketemu surga dan neraka di mana. Ya, tapi itu bukan berarti tidak ada. Ketika Yuri Gagarin pergi ke bulan pertama kali, ya, lalu pakai tabung oksigen, naik pesawat Apollo, keliling-keliling bulan, cari di mana Allah, tidak ada. Surga mana, neraka, tidak ketemu. Lalu dia pulang, lalu bilang bahwa ternyata Alkitab tidak benar. Ya, bahwa di sana surga tidak ada, neraka tidak ada, Allah tidak ada. Lalu saudara, ada satu orang pendeta yang menanggapi dia, bilang begini, ya memang saja dia nggak ketemu neraka. Jadi pendeta ini tidak bicara Allah, tidak bicara surga, tapi bicara neraka. Memang aja dia nggak ketemu neraka. Kenapa? Karena dia tetap di pesawatnya dan tetap pakai tabung oksigen. Kalau berani turun dari pesawat, cabut di tabung oksigen, saya jamin dia langsung ketemu neraka, ya kan?
Nah, kalau begitu neraka di mana? Kalau itu sebuah tempat di mana? Kita harus sadar bahwa jagat raya kita, ya, itu dimensinya itu adalah dimensi fisik. Ya. Tapi itu bukan satu-satunya dimensi. Jadi memang kita mau cari sampai seluruh tata surya pun yang namanya dimensi fisik, kita memang tidak akan bertemu dengan surga atau neraka. Ya. Mengapa? Karena realitas surga maupun neraka itu adanya pada dimensi yang lain, yakni dimensi non-fisik atau bisa disebut sebagai dimensi rohani. Ya. Karena itu maka kita mau cari dengan pesawat yang menelusuri canggih macam apapun tidak dapat sepanjang kita ada dalam dimensi fisik. Kenapa begitu orang mati, kok dia bisa ketemu surga, ketemu neraka? Karena waktu orang mati, dia meninggalkan dimensi fisik ini. Dia masuk pada dimensi rohani. Begitu dia masuk pada dimensi rohani, dia ketemu itu semua. Ketemu surga, ketemu neraka. Jadi dengan ringkas kalau ditanya di mana surga atau neraka, ya, atau di mana neraka itu ada dalam dimensi yang bukan dimensi kita, dimensi rohani. Ya. Kalau ada yang tanya dimensi rohani itu di mana, Pak? Tunggu saja, nanti masuk sendiri. Ya. Oke. Kalau tidak ada saya akan melanjutkan lagi. Saudara, kalau tadi ya neraka itu diajarkan oleh Yesus. Kedua, neraka itu adalah satu tempat yang betul-betul ada. Nah, di sini kita juga perlu tahu ya bahwa ada juga ajaran atau orang-orang atau bahkan aliran yang tidak percaya ada neraka. Mungkin yang di sini yang perlu dicatatnya adalah aliran Saksi Yehova. Saksi Yehova punya ajaran ini memang aneh. Mereka percaya ada surga, tapi tidak percaya ada neraka. Dan surga mereka pun, surganya cuma muat 144.000 orang. Ya. Karena itu maka jumlah 144.000 orang ini pun sudah full. Makanya orang Saksi Yehova yang sekarang pun tidak berharap masuk surga. Nah, kalau tidak berharap masuk surga terus kemana mereka? Ya, mereka percaya bahwa Allah akan membaharui bumi ini menjadi bumi yang baru dan mereka akan hidup dalam bumi yang baru itu. Ya. Sedangkan yang tidak menghuni bumi yang baru diapakan? Dimusnahkan. Bukan dimasukkan ke neraka karena mereka tidak percaya ada neraka. Makanya pernah ada Saksi Yehova, kalau saudara mau nginjili orang ya, kalau mati hari ini, yakin masuk surga? Orang bisa bilang, gak yakin. Orang bisa tidak yakin masuk surga. Tapi tanya orang Saksi Yehova, kalau mati hari ini, yakin masuk surga? Mereka yakin tidak masuk. Kalau ini tidak yakin masuk, mereka yakin tidak masuk. Bisa bedakan tidak yakin masuk dengan yakin tidak masuk? Ya, mereka yakin tidak masuk surga. Ya. Tapi kalau saya yang sudah percaya Yesus, saya ditanya, oh saya yakin masuk surga. Maka begitu orang Saksi Yehova kunjungi saya, mau ngomong banyak-banyak, nggak usah ngomong banyak-banyak lah. Ya, Injil itu kan kabar baik. Sekarang kalau kamu datang pada saya tanya kabar baik apa yang kamu bawa bagi saya. Sekarang saya tanya, kamu mati yakin masuk surga atau tidak? Yakin tidak. Oh, kamu yakin tidak. Apakah itu berita baik bagi saya? Itu nggak baik. Tapi saya punya berita, yaitu saya yakin masuk surga. Itu berita baik. Sekarang kau mau ikut saya atau tidak? Ya kan? Jadi kalau orang Saksi Yehova datang, jangan usir saudara ya. Nginjili itu jiwa yang datang untuk diinjili. Ya. Nah, tapi soal neraka, mereka tidak percaya neraka. Mengapa orang Saksi Yehova tidak percaya neraka? Karena mereka merasa bahwa adanya neraka itu bertentangan dengan sifat kasih Allah. Mana mungkin ada Allah yang mengasihi menciptakan orang dalam neraka, memasukkan orang dalam neraka lalu dihukum selama-lamanya. Nggak adil, bukan nggak adil, nggak mengasihi. Ya, tapi saya kira di sini mereka salah karena mereka menekankan kasih Allah secara berlebihan. Mereka lupa bahwa Allah juga adalah Allah yang adil. Ya, saya pernah dialog ya dengan satu orang Saksi Yehova. Dia tanya sama saya, dia bilang, Pak, kalau orang berdosa mati masuk neraka, kalau Bapak misalnya ya hidup sampai 80 tahun. Tiap hari Bapak berdosa, tiap detik berdosa. Berarti dosa sampai 80 tahun. Bapak mati masuk neraka? Ya.
masuk neraka berapa lama? Saya bilang, selama-lamanya. Nah dia bilang, nah adil atau tidak? Dosanya setiap detik, dosanya cuma 80 tahun. Tapi nerakanya selama-lamanya. Nggak adil. Mestinya kalau adil, dosanya 80 tahun. Masuk neraka 80 tahun. Lalu keluar lagi. Itu baru adil. Jadi saya tanya dia, oh jadi adil itu adalah lamanya berdosa harus sama dengan lamanya hukuman. Dia bilang, iya dong. Oh bagus. Saya nanya, Bapak punya anak perempuan? Punya. Andai kata Bapak punya anak perempuan diperkosa orang. Berapa waktu untuk memperkosa? Ada yang punya pengalaman? Mungkin untuk memperkosa orang hanya 5 menit. Kalau untuk memperkosa orang 5 menit lalu ditangkap polisi, masuk pengadilan. Hakim memutuskan, tanya, kamu perkosa orang berapa menit? 5 menit. Kalau begitu masuk penjara 5 menit, keluar lagi. Adil? Kan sama. Lamanya berdosa dengan lamanya hukuman sama. Nggak adil. Mengapa? Berdosanya cuma 5 menit. Akibatnya itu begitu hebat. Bisa membuat orang yang diperkosa itu hidupnya hancur. Nah demikian juga kita berdosa bisa 80 tahun. Tapi akibatnya ini, hukum Allah dihancurkan, Allah tidak dihormati. Ini fatal sekali. Maka Allah memberikan hukuman selama-lamanya. Jadi tidak bisa kasih Allah itu dianggap meniadakan neraka. Tidak bisa. Allah juga adil. Maka harus ada neraka. Nah lalu juga saudara ya, aliran liberal juga tidak mengakui adanya neraka. Simpel, banyak orang berpikir neraka tidak kelihatan. Ya, kalau memang neraka ada di mana? Ya, dan mereka tidak memikirkan soal dimensi rohani yang saya bilang tadi. Tapi mereka tidak berpikir secara serius bahwa yang tidak ada itu kan, yang tidak kelihatan itu kan belum selamanya tidak ada. Allah itu ada atau tidak? Tidak kelihatan, tapi ada. Angin tidak kelihatan, tapi ada. Listrik. Listrik itu modelnya bagaimana? Bulat apa segitiga? Tidak kan? Tidak terlihat. Siapa pernah lihat listrik? Gak pernah. Ada lampu nyala. Itu bukan listrik, akibat listrik. Akibat listrik lampu nyala, akibat listrik setrika panas, akibat listrik AC nyala, akibat listrik sound system bunyi dan sebagainya. Tapi listriknya mana? Nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan berarti nggak ada. Kalau nggak ada coba ambil kabel yang telanjang, masukkan, pegang coba. Nah kamu akan sadar dia ada, ya kan? Nah jadi tidak kelihatan juga tetap bisa ada. Nah neraka tidak kelihatan memang di dalam dimensi fisik, tapi itu bukan berarti bahwa neraka tidak ada. Nah, kalau saudara adalah termasuk orang yang tidak percaya ada neraka, kalau saudara tidak percaya saudara tidak percaya adanya neraka, saya percaya bahwa satu hari nanti saudara akan percaya. Kapan? Kalau saudara sudah masuk ke dalam sana, saya yakin saudara percaya ada neraka. Ya. Jadi neraka itu adalah satu tempat yang sungguh-sungguh ada. Nah, berikutnya adalah bahwa neraka itu adalah tempat di mana orang terpisah selama-lamanya dari Allah. Ya. Dan saudara jangan berpikir bahwa oh kalau terpisah dari Allah gak ada masalah. No problem kalau terpisah dari Allah. Saudara ingat, perpisahan dengan Allah, putus hubungan dengan Allah itu yang mengakibatkan seluruh penderitaan di dalam dunia ini. Karena itu saudara, kalau kita terpisah dari Allah selama-lamanya, itu sesuatu yang sangat fatal. Coba lihat 2 Tesalonika 1 ayat 9. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya, mereka dijauhkan, akan menjalani hukuman kebinasaan, dijauhkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Berarti orang yang masuk neraka akan dijauhkan dari Tuhan, dari hubungan dengan Tuhan selama-lamanya. Ingat saudara, itu sumber segala penderitaan. Di dalam Allah atau bersama dengan Allah kita akan mendapatkan sukacita. Mazmur 16 ayat 11, di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Atau Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi orang masuk neraka, masuk dan terpisah dengan Allah selama-lamanya, maka itu adalah sumber segala macam penderitaan.
Saudara, terus nanti di neraka tuh penderitaannya macam apa saja sih? Saya mau bertanya lagi Pak. Selain surga dan neraka, apakah ada tempat lain yang menjadi tujuan manusia ketika manusia mati? Dan bagaimana menurut pendapat Bapak tentang Firdaus? Iya. Saya percaya bahwa tempat yang dituju manusia setelah mati itu cuma dua, yaitu surga dan neraka. Memang saya tahu bahwa ada orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Firdaus itu adalah semacam tempat penantian. Ya, jadi mereka percaya begitu orang mati, ya, dia mati belum langsung ke surga, belum langsung ke neraka. Dia masuk ke tempat penantian yang namanya Firdaus ini. Nunggu di sini sampai Tuhan Yesus datang. Begitu Tuhan Yesus datang ada penghakiman terakhir, baru yang percaya masuk surga, yang tidak percaya masuk neraka. Jadi tempatnya itu 1, 2, surga neraka di sini, tapi ini adalah Firdaus. Itu ada pandangan orang seperti itu. Tapi saya tidak percaya adanya tempat penantian. Orang, kalau kita baca Alkitab dengan baik, maka orang yang mati itu langsung ke surga, langsung ke neraka, tidak singgah kemana-mana. Dalam cerita orang kaya dan Lazarus, kita lihat begitu orang kaya Lazarus mati, dia dibawa ke pangkuan Abraham di surga. Abraham di surga, maka dia ada di pangkuan Abraham di surga. Tapi orang kaya itu dikatakan menderita sengsara, ya kan? Dia masuk ke Hades, neraka. Hades adalah neraka. Jadi satu surga, satu langsung neraka. Kalau kita melihat juga keyakinan Paulus ya, dia bilang bahwa kalau kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, maksudnya mati, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Berarti langsung surga. Ya. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini, maksudnya mati, dan menetap pada Tuhan. To come home to the Lord. Ya. Jadi orang yang mati, dia langsung surga, langsung neraka, tapi baru jiwa atau rohnya. Tubuhnya belum. Tubuhnya di kuburan menunggu hari kebangkitan di mana Yesus datang kedua kali. Jadi tidak ada yang namanya tempat penantian. Nah kalau begitu Firdaus ini apa? Nah Firdaus ini sebenarnya dari bahasa Yunaninya itu adalah paradeisos. Dan paradeisos menurunkan kata bahasa Inggris paradise yang artinya surga. Jadi Firdaus adalah istilah lain untuk surga. Untuk membuktikan bahwa Firdaus itu surga, saudara perhatikan ya, bahwa di atas kayu salib, Tuhan Yesus berjanji untuk penjahat yang bertobat. Ya, janjinya apa? Coba baca di dalam Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat yang ke-43, kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi, aku berkata kepadamu, hari ini juga, ya kan? Hari apa? Hari apa itu? Hari apa? Hari Jumat, ya kan? Nah, hari Jumat yang agung ketika mati, ya kan? Yesus dengan penjahat ini. Begitu mereka mati hari itu juga Yesus bilang, engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Perhatikan ini ya. Ada Firdaus tapi ada bersama-sama. Nah, setelah itu Yesus mati. Waktu Yesus mati, tubuhnya di kuburan, jiwanya pergi kemana? Ya, coba baca Lukas 24, Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat yang ke-46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, kuserahkan rohku. Berarti Yesus mati, nyawa atau rohnya kemana? Ya Bapa, ke dalam tanganmu. Ke tangan Bapa, di mana? Surga. Karena Bapa ada di surga. Berarti Yesus waktu mati jiwanya pergi ke surga. Dia bilang pada penjahat ini, hari ini engkau bersama dengan aku ke Firdaus. Kalau Firdaus bukan surga, surga lain, Firdaus lain, berarti Yesus mati pergi ke surga, penjahat mati pergi ke Firdaus, berarti Yesusnya di surga, penjahat di Firdaus, nggak bisa sama-sama dong. Padahal Yesus bilang hari ini engkau bersama-sama.
Ya kan? Kalau Firdaus dan surga itu beda, tidak bisa sama-sama. Tapi kalau seandainya surga itu sama dengan Firdaus, maka Yesus mati, pergi ke surga. Oke, benar. Penjahat mati, pergi ke Firdaus, masuk juga. Sama-sama? Ya sama-sama, karena surga itu Firdaus, Firdaus itu surga. Jadi Firdaus bukan tempat yang berbeda dari surga. Karena itu maka tempat yang dituju oleh manusia setelah mati dalam kekekalan itu hanya dua. Kalau bukan surga, neraka. Nanti kalau ada berteman begini ya, kalau mati nanti satu masuk surga, lihat-lihat temannya nggak ada, pasti ada di sebelah. Nggak ada di tempat lain, ya kan? Saya pernah nonton film, saudara ya. Ada seorang guru tanya sama anak-anak kecil, apa itu binatang terbesar di dunia? Yang lain bilang jerapah, yang lain bilang gajah. Tapi ada satu anak Kristen bilang, ikan Yunus. Kenapa ikan Yunus? Ya karena ikan Yunus itu besar sekali sampai bisa telan Yunus. Tapi guru ini orang yang tidak percaya Alkitab. Dia bilang, itu bohong, omong kosong. Ini anak bilang, kenapa omong kosong? Coba kamu jelaskan, kalau memang itu benar, bagaimana seorang manusia ditelan ikan kok bisa hidup? Ayo, bagaimana bisa hidup di dalam perut ikan? Ini anak kecil bilang, aku nggak tahu. Nanti sampai surga aku tanya Yunus. Lalu guru bilang, kalau Yunus nggak di surga bagaimana? Lalu anak itu bilang, kalau Yunus nggak ke surga, nanti ibu yang nanya. Ya kan? Nah, artinya kalau Yunus nggak di surga berarti ada neraka. Ya ibu nanya, karena ibu masuk neraka. Ya kan? Nah, jadi tidak ada tempat lain selain surga dan neraka. Dan karenanya saudara, kalau saudara mati, ingat baik-baik saudara, tiap saat saudara bisa mati. Dan saudara tidak singgah kemana-mana, langsung. Ya, langsung surga atau langsung neraka. Kalau saudara punya Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa saudara, mati tanggal 23, tanggal 23 langsung surga. Nanti tanggal 27 baru tubuhmu orang makamkan, tapi jiwamu langsung surga. Tapi perhatikan baik-baik, kalau saudara sampai mati tanpa Yesus, saudara mati tanggal 23, tanggal 23 juga saudara sampai neraka, sekali masuk neraka, selama-lamanya dan tidak bisa keluar-keluar lagi. Karena itu saudara, mengapa mempertaruhkan nasib di dalam kekekalan tanpa Kristus? Karena itu kita semua harus datang dan percaya kepada Kristus. Saudara, pembahasan tentang neraka kita belum selesai. Saya akan membahas lebih dalam lagi tentang kengerian dan penderitaan di dalam neraka. Dan kita akan bahas semua ini dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati saudara. Pengetahuan yang penting yang kita dapatkan pada pembahasan ini salah satunya adalah masuk neraka itu bukan 1-2 hari. Walaupun tadi hambanya sudah menjelaskan sepanjang usia kita di atas muka bumi kita melakukan dosa, tetapi keberadaan di neraka ataupun sebaliknya di surga itu tidak sama seperti masa hidup kita di dunia. Sehingga mengerikan sekali bukan saudara? Dan pastikan Anda kalau selesai dari muka bumi ini tidak menuju tempat yang tadi sudah dibahas. Tapi tadi janji oleh hambanya mengisahkan kepada kita bahwa dia akan menerangkan lebih dalam lagi seperti apakah kengerian neraka itu. Inginkah Anda mengetahuinya? Untuk itu pastikan terus bersama dengan kami di program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan jangan lupa terus kirimkan pertanyaan, permohonan doa atau saran Anda seputar episode ini. Kami akan senantiasa melayani apa yang Anda sampaikan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di episode yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati.